Dalam masih ada yang kosong. Ini kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, jemaah Masjid Al-Hidayah Lipo Village yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di penghujung tahun miladiyah 2021 di bulan Jumadil Awal 1423 atau 22 Pak Tri? 22 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ikhtiar panjenengan semua, ikhtiar DKM dan juga doa-doa kita semua di setiap majelis taklim di masjid ini senantiasa diiringi dengan turunnya rahmat dari Allah Ta'ala. Yang punya utang lunas utangnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya hajat apapun dikabul oleh Allah Ta'ala, yang mau haji mau umroh insyaallah dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan senantiasa kepada manusia mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya kita hidupkan, sunnah-sunnahnya sekuat tenaga kita ikuti. Mudah-mudahan itu adalah tanda cinta kita kepada beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadits atau kama qala. Hari ini kita ngaji masih kitab Sulam Taufik. Hari ini kita akan membahas bab sholat jamaah dan sholat Jumat ya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ngaji kitab seperti Sulam Taufik ya, kitab-kitab yang ringkas padat seperti itu, kalau ngaji sendiri, kalau membaca sendiri, itu cenderung orang itu akhirnya nggak punya padanan terhadap hal-hal yang mungkin disampaikan itu nanti itu yang diyakini paling benar. Dalam hal ini bukan berarti kitabnya salah, bukan. Tapi saya ajak Bapak Ibu untuk membiasakan diri kalau ketemu kitab, cari kitab padanannya yang lain. Nah kebetulan karena saya sedikit banyak menguasai atau mempelajari kitab fikih madzhabul arba'ah, maka setiap saya ngaji kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, saya sandingkan dengan kitab tersebut dengan maksud dan tujuan supaya begini, oh di kitab Sulam Taufik bunyinya begini tentang jamaah. Oh di kitab Fathul Mu'in begini bunyinya. Oh di kitab yang lain lagi begini bunyinya. Sehingga nanti panjenengan tinggal ambil kira-kira yang menurut panjenengan paling cocok, dalam arti paling sesuai dengan kemampuan panjenengan untuk mengamalkan, ya itu ambil gitu. Dan rumusnya tetap setiap ijtihad ulama, setiap ijtihad imam mujtahid adalah independen. Artinya ijtihad ulama satu tidak menganulir ijtihad ulama yang lain. Al ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Ijtihad satu ulama tidak menganulir ijtihad ulama yang lain. Jadi misalnya seorang ulama berkata, menurut saya ini batal, menurut umat yang lain, menurut ulama yang lain ini tidak batal, ya nurut ulama itu. Pertanyaannya, yang benar yang mana Gus? Yang benar ya nurut jenengan benar ya sudah.
Nah karena jenengan nyender atau menyandarkan diri pada pendapat yang jenengan anggap itu yang paling cocok, dan Anda diajarkan oleh guru-guru yang punya sanad sampai pemilik kitab itu, sebetulnya kitab fikih yang saya pelajari dari guru saya, insya Allah guru saya dengan gurunya sampai pada pemilik kitab itu, ya tinggal kalian pakai. Besok-besok nanti hari kiamat ditanya oleh Allah, kamu kok sholatmu begini? Ya, saya ikut Gus Arifin. Saya ditanya, Gus Arifin, saya ikut guru saya. Kan gitu. Guru saya ikut gurunya. Insya Allah nyampe kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya nyunah, ngikutin sunnah. Ngikutin sunnah nggak bisa langsung kepada Nabi, tapi harus lewat guru. Makanya kalau sering saya sampaikan, kalau panjenengan ngaji, cari guru yang punya sanad. Nah di masjid ini sudah saya foto tadi. Selamat menikmati kajian subuh dari ustadz-ustadz yang punya sanad. Luar biasa. Brandnya udah begitu. Alhamdulillah, insyaallah. Nah kita bahas sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jamaah wal jumu'ah. Saya sampaikan ke panjenengan, kalau ketemu kalimat di Al-Quran maupun di hadis maupun di bahasa Arab nyebut Jumat itu adalah jumu'ah, ya, jumu'ah. Sebenarnya yang paling dekat dengan kata jumu'ah itu bahasa Jawa. Orang Jawa itu nyebut hari Jumat itu jemuah, bener ya? Ada orangnya jemuah. Jemuah nanti Pak Tri, jemuah nang masjidku dewe. Nah, jemuan, jumu'ah. Alhamdulillah, Syekh Syekhnul Kiram. Oke, saya di sini dulu ya, nanti salamannya nanti. Enggak. Jadi kita harus malu sama dua beliau itu, yang muda-muda ini. Beliau itu rumahnya jauh aja mau datang, masa sampai yang muda-muda nggak ngaji. Dan saya kalau ketemu beliau ini malu, mau nggak kesini tuh malu saya. Nah, kayak gitu, sudah pakai tongkat Nabi Musa gitu masih mau datang. Supaya imunnya naik tak guyoni dulu ya. Jumu'ah, pasal terkait dengan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Al jama'atu ala dzukuril al akhraril muqiminal al balighina al-uqala ghairal maghdurin fardun kifayah wal jama'ah fil jumu'ah fardu ain alaihim ay al-madhkurin idza kanu arba'ina mukallafina al-mustautinina fi abniyatin fala tajibu ala ahlil khisab halal ala ahlil khiyam. Ini sampean tak tunjukin hukumnya sholat jamaah sama sholat Jumu'ah nurut kitab Sulam Taufik ya. Jadi sholat jamaah dengan sholat Jumat itu mirip. Coba Bapak lihat, sholat jamaah hukumnya fardu kifayah bagi laki yang itu merdeka. Bapak kan sering dengar itu kajian-kajian, sholat jamaah itu wajib, nah, ya gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Jadi kalau jenengan belajar kitab, itu pasti ada kitabnya itu. Yang ngomong wajib ada kitabnya. Yang ngomong bahwa sholat jamaah ini loh, tadi itu loh yang barusan. Ya. Itu fardu kifayah ini yang ngomong. Kitab Sulam Taufik, kitab Fathul Mu'in itu fardu kifayah. Maknanya kalau satu kampung nggak ada yang sholat jamaah, satu kampung berdosa. Jadi panjenengan yang enggak sholat jamaah berterima kasihlah kepada yang sholat jamaah, karena dengan aktivitas mereka berjamaah itu kita terangkat atau terbebas dari dosanya enggak sholat berjamaah. Makanya masyhur kalau orang sholat berjamaah itu mulia, itu masyhur. Karena apa? Pertama, dirinya mendapat kemuliaan karena sholat berjamaah. Kedua, yang mulia dia insya Allah sholatnya orang berjamaah itu pasti diterima. Yang ketiga,
gara-gara dia sholat berjamaah, orang yang nggak bersolat jamaah dosanya nggak ditimpa kepada mereka. Namanya sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Begitu juga sholat Jumat. Sholat Jumat juga fardu kifayah. Fardu ain. Sholat Jumat fardu ain, sorry. Bagi laki-laki. Nah, nanti kita bahas siapa orang yang boleh tidak sholat Jumat. Di antaranya adalah orang sakit, musafir dan sebagainya. Nanti kita akan ketemu bab, misalnya panjenengan pernah ngaji, hukumnya makruh bepergian atau musafir hari Jumat. Bahkan ada kitab yang mengharamkan bepergian hari Jumat. Loh terus gimana Gus wong kerjaannya hari Jumat keluyuran? Nanti dirinci. Jadi jenengan kalau ketemu kitab seperti itu ya pasti ada penjelasannya. Nanti babnya ya. Jadi sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki yang merdeka, mukim, balik, berakal sehat, tidak udzur. Tidak udzur itu adalah orang yang tidak ada keterpaksaan. Sering orang menggunakan kalimat udzur itu cenderung diartikan orang tua. Saya nggak setuju. Pak, orangnya nggak bisa datang. Kenapa? Sudah udzur. Ternyata setelah kita cek orangnya sudah tua. Udzur itu tidak hanya nimpa orang yang sudah tua, anak muda pun bisa udzur. Udzur itu terpaksa mananya. Contoh, anak muda yang udzur. Anak muda habis main bola kakinya kecekluk, cuklek. Cuklek itu apa ya? Patah. Kok tergilir, cuklek patah. Nah dia jadi udzur, nggak bisa kemana-mana. Geletaan yang di atas tempat tidur, nggak bisa kemana-mana. Masih muda tapi sudah udzur. Lah udzur yang karena diperbolehkan oleh syariat disebut udzur syar'i. Ada nggak udzur yang nggak syar'i? Ada. Saya kasih contoh ya. Salah satu udzur itu adalah sibuk yang amat sangat. Terus sampai diajak ngaji yuk. Hari ini waktunya Gus Arifin. Aku rodok serak, rodok greges. Nah, ngomongnya begitu. Wis titip salam ae nang Gus Arifin. Kalau titip salam wis umum. Nek nitip amplop masuk akal. Nitip salam wis umum itu. Bahasa basi tok ya. Nitip amplop, nitip opo kayak gitu loh. Amplop kosong. Udzur jadi. Apa ini beliau berdua ini secara teori boleh mengambil udzur. Nih beliau ini. Udzur ya Bu ini. Ya, bukan karena tuanya, karena keterpaksaan beliau ini. Udzur. Hah? Boleh. Pak mulai baik. Ya, beliau mau main yang kayak ini masuk kebangetan kata kakaknya. Ya, udzur. Ya tidak udzur boleh orang tidak salat jamaah. Ya. Kalau tidak udzur harus wajib fardu kifayah salat jamaah. Lah salat Jumat itu adalah fardu ain. Bagi siapa? Pertama tadi laki-laki merdeka mukim yang atasnya tadi ya. Kemudian balik berakal sehat tidak udzur, ditambah lagi jumlahnya 40 orang mukallaf. Lah begitu ketemu kalimat arba'in kanu arba'in 40 pasti ini mazhab Syafi'i. Nanti saya tunjukkan di bab sholat Jumat ada mazhab lain yang boleh kurang dari 40. Bahkan 40-nya itu bukan orang mukim. Kalau masjid itu declare sebagai masjid Syafi'iyah, maka orang yang datang harus 40 orang mukim. Orang mukim itu orang yang tinggal di kampung itu. Saya pernah ditanya oleh Pak Tri, masjid Lipo itu statusnya masjid apa? Orang mukim, orang kampungnya nggak ada. Namanya saja Lipo Village. Village itu kan kampung toh? Iya, kampung Lipo. Tapi wong kampung Lipo sing teko wong Bona.
Kelapa Dua. Kini daerah sini ini apa yang dekat pasir-pasir sini ini? Ini ya Kelapa Dua itu, Binong, gitu. Bonanas, Bonanas. Udah dengkotnya ke Bonanas itu. Nah makanya, ini statusnya apa? Berarti kalau jenengan masjid ini enak. Artinya masjid ini, kalau saya boleh berpendapat, nggak terikat oleh madzhab 40 orang, harus orang satu kampung, karena ini masjid memang nggak ada orang yang tinggal di kampung sini kecuali jin. Oh ini kan dekat rumahnya Pak Tisna ini, yang sono ini kan kalau saya pandang secara yang sono itu loh, wah ini kan banyak nih, pasti jinnya banyak ini. Jangan salah, ini yang junnya pada ketawa-ketawa di sini nih, dengerin ngaji saya ini. Nggak usah khawatir, mereka baik-baik. Ya gitu ya. Jadi berarti kalau seandainya nih, mohon maaf, misalnya ini kayak kasusnya masjid ini, masjid ada kampungnya, nggak ada kampungnya ini. Nggak ada. Kalaupun ada kampungnya, agamanya bukan Muslim tuh di atas, ya kan? Kampungnya nggak ada yang, ya misalnya tinggal ini masjid di kampung namanya Lipo, tapi mayoritas penduduk mukimnya adalah non Muslim, ya non Muslim. Begitu ini hari Jumat, yang datang adalah orang-orang musafir semua, itu pegawai, ya sini semua, orang-orang yang kerja di Lipo Mall gitu kesini semua. Nah statusnya apa masjid ini? Ya masjid, tapi bukan pakai basisnya pendapat madzhab Syafi'i. Ya yes, masjid boleh untuk Jumatan boleh, dan akhirnya quote-unquote seandainya kurang dari 40 boleh. Karena kalau mau pakai Syafi'i juga nggak terpenuhi, wong bukan di kampung. Pernah nggak Pak Tri di sini Jumatan kurang 40? Pernah kan? Boleh, enak di sini. Iya, artinya seandainya nanti ada kebolehan bahwa Jumatan itu boleh paling minimal 3 orang, yang datang Pak Asri, yang datang Pak Teguh, yang datang Pak Tri, bertiga Jumatan boleh. Jadi nanti Pak Tri yang khutbah, qala Rasulullah, nunjuk-nunjuk orang dua itu biarin aja. Sah, karena bukan Syafi'i. Jadi kalau ini baca kitab Sulam Taufik, pasti ibu bapak paham ini kitab pasti mazhab Syafi'i, gitu ya. Penduduknya penduduk mukim tetap, artinya memang KTP-nya orang kampung situ. Tidak wajib bagi orang yang pemukim khimah itu, kemah itu nggak wajib. Nah nanti akhirnya masyhur kalau orang bepergian, kemudian tanda kutip ya, bepergiannya itu adalah sesudah subuh hari Jumat, dihukumi makruh. Kalau konteksnya ini, karena boleh jadi orang itu bepergian untuk menghindari sholat Jumat di kampungnya, gitu asal usulnya. Paham ya? Jadi kalau jenengan kok dimakruhkan hari Jumat bepergian itu kenapa? Karena dulu itu banyak orang yang triki, yang khilah kalau bahasa Arab, ngakali dalil sehingga kalau mau nggak Jumatan itu bepergian. Karena rumusnya jelas, Jumatan wajib fardu ain bagi laki-laki yang mukim. Pada saat dia bepergian, otomatis dia jadi musafir. Kalau musafir tidak wajib sholat Jumat. Lah tujuannya musafir memang benar-benar nggak mau Jumatan. Jadi kalau Jumatan bilang izin ke Cikarang, ke Liponya aslinya Lipo Karawaci, tapi begitu Jumat ke Lipo Cikarang ya gitu. Tapi kalau panjenengan nanti musafir terus punya niatan begini, nanti saya karena berangkat habis Jumat, habis subuh, nanti saya di jalan akan ketemu masjid Jumatan, maka nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Nanti akan ada bab apa itu hukum bepergian di hari Jumat. Wa tajibu alaman nawal al iqamah indahum arba ayamin sihahin.
ai ghairi yaumai ad-dukhul wal khuruj ala man balaghu bil quwah la bil fi'li nidaun ya, nidaun sayyidin min tarafil yalihi min baladiha. Wajib bagi Jumat yang niat mukim selama 4 hari penuh, yakni selain 2 hari masuk dan keluar, dan wajib bagi orang yang mendengar suara panggilan adzan dengan kuat maupun dengan bukan dari satu sisi lokasi. Maksudnya gini, kalau orang itu niat mukim di satu, saya musafir, ngitungnya begini, orang itu disebut masih musafir kalau dia tinggal di situ 4 hari, tidak dihitung datangnya maupun pulangnya, berarti kurang lebih ya 4 hari setengah lah ya, 4 hari setengah 5 hari lah ya. Pas datang itu enggak, misalnya hari ini saya musafir ke sini, rumah saya misalnya Mojokerto gitu. Sini hari Minggu. Hari ini belum dihitung. Saya masih musafir. Terus 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya masih musafir. Pas hari Kamis saya pulang. Maka semuanya saya masih musafir. Kalau saya masih musafir, maka seluruh hukum tentang musafir berlaku. Boleh enggak puasa Ramadan, boleh enggak sholat tepat waktu, artinya boleh dijamak, boleh dikosor, kecuali subuh. Subuh dikosor siji tok witir ngawur. Nah, makanya subuh itu istimewa. Enggak ada orang menjamak atau mengkosor sholat subuh karena istimewa ya. Ya. Jadi begitu maksudnya 4 hari. Jadi batasnya jenengan disebut musafir itu 4 hari, tidak dihitung dukhulnya, datangnya maupun keluarnya. Ya. Wa syartuha ail jumu'ah, syarat dari Jumat, sholat Jumat adalah waktu duhur. Jadi kalau dulu pernah saya sampaikan ya, teorinya sampean pahami betul ini, bahwa semua perintah Allah, perintah baginda Nabi Muhammad SAW terkait ibadah itu pasti ada kaitannya dengan tempat, pasti ada kaitannya dengan waktu, pasti ada kaitannya dengan tata cara atau syarat. Terkait dengan waktu, sholat Jumat, berarti sholat Jumat harus hari Jumat. Waktunya harus habis masuk waktu duhur. Tempatnya harus di masjid jami. Tempatnya harus di masjid jami. Sholat Jumat tidak boleh digelar di selain masjid jami. Tapi ini mesti dikasih keterangan. Yang ngomong kitab-kitab mana? Yang ngomong hampir semua kitab-kitab Syafi'i harus di masjid jami. Karena kalau pakai kitab Madzhab Syafi'i, jenengan sholat di kantor, di daerah Kuningan, Rasuna Said, TBC Mateng Mall, itu kan ada Jumatan tuh. Itu masjid atau bukan itu? Bukan, parkiran malah. Pasti bukan Madzhab Syafi'i. Pasti bukan Madzhab Syafi'i. Ya kalau nggak pakai Madzhab Syafi'i ya boleh. Nanti tak tunjukin. Pelaksanaannya tetap sholat Jumat ya, didahului dengan azan, terus khutbahnya 2, ya sama kalau tata caranya. Cuman ngomong boleh nggak bolehnya aja dulu. Nanti paket sholatnya tetap sama. Ya. Mau adzan 1, mau adzan 2 bebas. Pokoknya yang penting kalau itu ada gelar Jumatan di selain masjid pasti bukan Syafi'i. Dah pasti. Jadi besok-besok kalau di sini ada ustadz jelasin boleh sholatan di kantor, otak bapak langsung, otak ibu langsung ngomong, oh bukan Syafi'i. Udah gitu aja. Ya nggak usah didebat orangnya. Oh dia nggak usah. Terus dilempar handphonenya yang ceramah sampai repot. Jangan ya gitu ya. Waktu zuhur, terus wa khutbatani, 2 khutbah. Qabla fi yasma'u mal arba'un bil fi'li la asnahu wa lam yakun dajatu an dajatu an tusalla jamaah bihim wala tuqariruha fil takbiratul ihram wala tasbikuha jumu'ah bi baladiha illa idza syaqqal iktisaru ala wahidah. Jadi orang itu yang disebut dengan syarat sholat Jumat itu duhur
2 khutbah sebelum sholat harus didengar oleh orang 40. Ini kalimatnya ya. Jadi Jumatan itu baru disebut Jumatan kalau yang Jumatan itu dengerin 2 khutbah. Tidak disebut Jumatan kalau niatnya hanya sholat Jumat, tidak ikut khutbah. Lah nanti dibahas orang yang tidak dengerin khutbah itu bisa karena memang waktu khutib naik mimbar dia belum datang dengan sengaja, saya kasih kalimat dengan sengaja. Bisa juga sudah datang tapi masuk masjid niatnya sambil doa bismika Allahumma ahya wa amut, tidur. Bisa juga masuk masjid dengerin sambil main HP. Ya. Saya sampaikan ini karena ngaji disiarkan oleh TV-nya Pak. Saya tanya tadi, disiarin untuk apa? Kalau misalnya itu disiarin di YouTube-nya beliau terus ada uangnya, saya harus dibagi. Kok boleh dong sok-sokan nyari-nyari terus dia dapat uangnya, ustadznya sampai, saya tanya Pak Tri itu. Iya, dimonetize itu istilahnya itu. Anak YouTuber itu ngerti itu. Makanya tanya untuk apa? Untuk di grup katanya. Oh ya udah. Bener saya. Ya. Harus dengerin khutbah. Biar datang jenengan datang terus. Ya khutbah ya krungu, cuman umek kayak tangan serah. Udah. Fala Jum'atalah. Dia tidak dianggap sholat Jumat. Hati-hati nih sampean ini. Wis ngaji ini sudah tahu sekarang ya. Sudah tahu. Gus, kemarin saya itu kalau Jumatan tuh datang terus langsung gak kuat, nahan ngantuk terus tidur, gak masalah. Niatnya memang mau dengerin khutbah, tapi begitu kena kipas angin seliwir. Terus angop, ngerti angop jenengan? Nguap. Terus langsung bablas, tahu-tahu komat langsung sholat, nggak apa-apa. Atau kalau ada orang kayak gitu jangan dibangunin, biarin aja. Begitu udah bubar baru tolak-tolak. Terus ngomong dia, Masjid Lipo itu sesat, kenapa? Sholat Jumat kok nggak ada khutbahnya sama sholat. No, dia tidur. Dia tidur. Apa nangis? Lagi. Nggih, saya ulangi nggih. Jadi kalau orang laki ini biar ibu ngingetin suaminya aja. Pokoknya kalau Jumat syaratnya harus dengerin 2 khutbah. Ini semua madhab. Dengerin 2 khutbah. Perkara sampai di sini nggak kuat nahan kantuk itu soal lain. Tapi jangan pernah punya niat aku tak Jumatan itu nggak boleh. Saya punya jemaah itu kalau berangkat Jumat itu lebih pagi. Kalau bahasanya Pak Teguh itu gasik. Ternyata alasannya itu sederhana. Saya tanya, sampean kalau hebat banget bisa Jumatan pagi. Dulu ini khotibnya loh. Khotibnya itu kan biasanya mepet-mepet baru datang. Biasa khotib kan begitu. Sambil kok bisa datang lebih baik. Alasannya apa? Daripada di rumah berbeken tuh Pak. Bising diomelin bininya. Yo berangkat pagi ke masjid. Ada nggak di sini yang begitu itu? Daripada belum bayar listrik ini bayar, wes pusing. Aku tak Jumatan dulu. Padahal kupingnya udah kemerumbrang bruk gitu. Kalau di Jumatan kan gayeng tuh udah. Apalagi sekarang pulang udah dapat nasi bok, nyaman banget itu. Oke ya, jadi terus ini yang penting lagi bahwa ini takbiratul ihram tidak boleh bersamaan dan didahului oleh Jumat lain kecuali apabila sulit dilaksanakan dalam satu. Ini maksudnya gini. Ini untuk jawab pertanyaan kalimat takbir itu wala tasbiqoha jumu'ah bi baladiha. Tidak boleh takbiratul ihram itu didahului oleh masjid lain di kampung itu. Itu maknanya gini. Kalau Lipo ini masjidnya cuman ini, ya. Masjid ini cuman ini. Berarti nggak ada saingannya takbiratul ihram ya.
Jadi masjid ini begitu Allahu Akbar ya sudah. Takbiratul ihramnya hanya di sini. Misalnya Masjid Lipo ini punya tetangga masjid. Kan banyak toh? Kelapa dua dekat kan? Nah, begitu takbiratul ihram Allahu Akbarnya sholat Jumat keduluan Kelapa dua, maka sholat Jumat ini menurut pendapatnya mazhab Syafi'i batal, tanda kutip. Oleh karena itu untuk ngatasin itu, maka masjid yang terlambat takbiratul ihramnya itu dia sholat lagi zuhur 4 rakaat. Itu pasti Syafi'i. Jadi kalau jenengan tanya itu sholat kok aneh, Jumatan 4 rakaat. Ini masalahnya. Bahwa di dalam satu baladi, satu kampung, satu kota itu nggak boleh orang kedahuluan takbiratul ihram sholat Jumat lain. Kecuali di kampung itu hanya satu masjid. Jadi kalau kedahuluan sholat takbiratul ihram di tempat lain, maka otomatis masjid yang ketinggalan harus ditambahin lagi nanti setelah sholat Jumat, sholat zuhur 4 rakaat. Dah. Kejawab nggak kira-kira ini pertanyaan? Kok itu ada Jumatan di misalnya di sini nih Pasar Kemis, sini nih Curug sini, Balaraja, terus di pinggir pantai sana itu mau sana, sampai Serang, sampai Cilegon, sampai Pandeglang. Kalau bapak ke Bogor, Ciawi, Gadok, Ataun sampai Cianjur, semuanya habis sholat Jumat adalah sholat zuhur. Karena mereka yakin di kampung itu masjidnya nggak satu. Dan takbiratul ihramnya nggak yakin tadi dia duluan apa belakangan. Ya, nah, udah tahu ilmunya ini kan. Jadi besok-besok kalau ada orang ribut, ngapain sudah Jumatan sholat zuhur? Ini tetap ini frameworknya atau basisnya referensinya adalah mazhab Syafi'i. Gitu loh Pak. Sampai kalau belajar begitu sehingga iya. Jadi jenengan nggak usah loh. Gimana kok masjid saya ini ngakunya Syafi'i terus di sebelahnya ada masjid lain, saya lihat masjid kita masih khutbah dia sudah sholat. Lah kalau sampean masih khutbah dia sudah sholat berarti pasti ketinggalan, betul ya? Takbiratul ihramnya pasti masjid kalau masih khutbah masih ketinggalan. Makanya rata-rata masjid-masjid di kampung yang memakai mazhab Syafi'i khutbahnya pendek-pendek. Tahu tujuannya? Supaya bisa takbiratul ihram duluan. Bisa juga. Saya kalau masjid-masjid yang kayak masjid ini kan masjid gede ya, ini masjid gede ya, amplopnya juga tebel, agak lamaan dikit khutbahnya. Kalau yang 200, 100 itu rukun khutbah, Allahu Akbar lil muslimin wal muslim. Terus suratnya ya al-hakumut kulhu beres. Enggak pakai doa bablas pulang. Enggak lah, Pak Mahfud itu kan ngarang-ngarang. Nah ini warkanul khutbatain. Adapun rukun khutbah, hamdulillah, baca hamdalah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, baca salawat. Wal wasiatu bitaqwa, wasiat bitaqwa. Fihi ma, di dua khutbah. Ingat ya, membaca hamdalah, membaca salawat dan wasiat takwa di dua khutbah. Besok-besok kalau ada khotib di sini, hamdalahnya, salawatnya, wasiat takwa hanya di khutbah pertama, khutbah kedua ketinggalan satu, misalnya salawat atau wasiat takwa, alamat itu khotib amatiran. Walaupun doktor. Kalau seandainya itu dihukumi, maka yang salah yang ngundang. Benar, percaya saya. Makanya saya itu kalau nyusun khutbah di masjid saya, enggak saya cari dokter, enggak. Yang ngerti rukunnya khutbah ini, kali ini di 4 mazhab. 4 mazhab sama. Jadi hamdalah, sholawat kepada baginda Nabi, wasiat takwa itu di dua khutbah. Wasiatu bitaqwa fihima, di dua khutbah. Ai ana hada salatul mutaqaddimah wa arkanu fi kulli minal khutbatain. Harus ada di tiap masing-masing khutbah. Kemudian wa ayatun mafhimatun wa ayatun mufhimatun, dan membaca salah satu
ayat Quran di salah satu khutbah. Makanya biasanya kalau dia nggak baca ayat Quran, biasanya sebelum aku qouli hadza di khutbah pertama itu dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr. Nah, gitu. Baca surat yang paling pendek supaya terpenuhi nanti di salah satu ayat Quran tetap dibaca di salah satu khutbah. Misalnya lolos di khutbah pertama, ditutup kedua, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayat bukan itu? Nah, iya sudah dapat. Berarti ini profesional. Kalau sampean mau lihat khotib yang profesional, Bapak kapan-kapan kalau saya khutbah, Bapak lihat susunnya. Saya khutbah itu mulai SMA. SMA saya khutbah. Abah saya nyuruh, khutbah. Abah saya, Pak D saya nyuruh, khutbah. Nah, karena ngerpek santai aja saya, pakai bahasa Jawa. Ngerpek itu baca bukunya itu, karena masjid-masjid di Jawa itu di mimbarnya itu pasti ada kitab kecil itu khutbah 1 tahun. Misalnya ini Jumadil Awal, Jumat ke-3 kemarin, lihat Jumadil Awal, Jumat ke-3, ya udah itu setahun. Karena masjid itu bertahun-tahun kitabnya itu saya hafal. Begitu maulid mesti ngomong iki. Kalau anak-anak cerdas kan begitu ya. Kalau nggak cerdas sih nggak biasanya. Ya. Nah, jadi yang wajib di dua khutbah apa? Hamdalah, salawat, terus wasiat. Ini DKM ya. Mohon maaf, sampean titeni itu. Titeni itu apa ya? Ingat. Besok-besok kalau ada khotib misalnya di khutbah pertama lupa baca sholawat atau lupa wasiat takwa, Bapak harus ingetin pakai tulisan. Yang di sini, misalnya ini mimbarnya, kayak di atas. Pak Ustadz belum baca wasiat takwa, kasih not, lupa tak coret jadi khotib, amplop nggak dapat. Nah. Oke ya. Terus nah, syarat berikutnya adalah toharo anil hadatsain. Suci dari 2 hadas. Wa anin najasah, najis fil badan wal makan wal mahmul. Mahmul itu yang nempel ke badannya si khotib. Misalnya sorbannya, maskernya nggak boleh ada najis. Wasatrul aurat, menutup aurat. Wal qiyam, berdiri. Wal julus, ya, boleh. Dan duduk secara tumak ninah. Jadi duduk di antara 2 khutbah itu harus tumak ninah. Kemarin masih ingat Bu, waktu soal yang bulan lalu tumak ninah itu batasnya seberapa? Subhanallah. Nah itu berarti dengerin tuh, itu cerdasnya begitu ya. Ada hadiahnya nggak waktu itu? Jawab ini. Oke. Kemarin buku sejarah untuk cerita para pedagang ya kemarin ya. Saya lihat di layanan doa. Kemudian duduk secara tumanina, terus kemudian nah ini yang paling terakhir. Wa ayyakuna arkanuha bil arabiyah, dan khutbahnya harus dalam bahasa Arab modern. Jadi kalau Masjid Syafi'i pasti khutbahnya pakai bahasa Arab. Meskipun nanti di kitab lain maksudnya pakai bahasa Arab itu adalah yang rukun khutbah, tapi saya membacanya di kitab ini Sulam Taufik memang bahasa Arab betulan. Bapak coba pernah nggak dengerin khutbah Jumat yang pakai bahasa Arab? Biasanya cirinya kalau dia khutbahnya bahasa Arab biasanya habis sholat Jumat, sholat duhur. Bener nggak omongan saya? Karena dia paham pasti ini paketnya ini semuanya. Dan biasanya khutbahnya pendek, 3 menit, rukun-rukunnya aja. Harus pakai bahasa Arab. Jadi kalau ini masjid ini khutbahnya kan campur-campur ya Pak Tria. Ya pasti bukan Syafi'i. Campuran. Nah, tadi wis kan wong kampung ning kene, kadang-kadang sholatnya juga kurang 40, khotibnya juga campur-campur. Terus Pak Tri atau Pak DKM, Pak Teguh rapat. Gus, gimana kalau pacar? Oh monggo, ayo.
pakai bahasa Arab. Wis yakin ngorok kabeh. Wis khotbah itu aja nggak bahasa Indonesia aja tidur, apalagi bahasa Arab tuh. Atau kalau salah paham malah langsung datang langsung amin, amin, amin dikira doa. Nah ini saya ringkes, dulu pernah saya kirim ke Pak Mahfud. Ini halaman 46 ini, rukun khutbah ya. Bapak bisa lihat itu. Ini minimal itu. Nah yang paling sering jadi pertanyaan, Gus, itu doa Allah maghfirlil muslimin, apakah harus Allah maghfirlil muslimin wal muslimat? Jawabnya enggak. Boleh doa yang kira-kira esensinya atau maknanya tujuannya adalah untuk kebaikan mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Contoh yang pertama, Allah maghfir lil mukminina wal mukminat, boleh lil muslimina wal muslimat dulu, lil mukminina wal mukminat boleh dulu. Al ahya'i minhum, al ahya'i itu ya. Al ahya'i minhum al amwat. Atau Allah ma'izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'ahid, terus boleh. Atau Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad, Allah marham ummati Sayyidina Muhammad, boleh. Pokoknya intinya mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Tapi seandainya itu enggak dibaca, dia langsung begitu khutbah kedua itu langsung turun, enggak pakai baca ini, maka khutbahnya batal. Karena ingat tadi, hamdalah, sholawat, wasiat takwa di dua khutbah. Jin lewat. Hamdalah, sholawat, wasiat takwa di dua khutbah. Baca ayat Quran dan doa untuk muslimin muslimat di salah satu khutbah. Masuk akal nggak nanti doa muslimin muslimat itu di khutbah yang pertama? Doa muslimin muslimat. Hah? Jarang. Karena aslinya di kalimatnya tadi bahwa doa muslimin muslimat fi saniyah. Itu loh di atas. Pasti di doa muslimin muslimat pasti di khutbah kedua. Ya, sekarang sudah punya ilmu ya. Hamdalah, wasiat takwa, hamdalah, sholawat, wasiat takwa di dua khutbah. Terus baca ayat di salah satu khutbah, di pertama juga boleh, di kedua boleh. Dan doa muslimin muslimat pasti di khutbah kedua. Clear ya? Nah itu langsung jangan pahami. Sekarang syarat makmum. Syarat makmum. Wa yajibu ala man sholla, dan wajib bagi orang yang sholat muqtadiyan fi jumu'ah au ghairiha, di sholat Jumat atau sholat yang lainnya termasuk sholat jamaah, alla yataqaddama ala imamihi, gak boleh mendahului imamnya ya, gak boleh mendahului imamnya. Batasannya adalah siapa yang mendahului imamnya 3 kali maka dianggap sholat sendiri. Tidak hanya mendahului, barengin juga sama. Atau lelet 3 kali juga sama. Tahu lelet Pak? Jadi imamnya itu sudah rukun satu ya. I'tidal, rukun kedua, imamnya sudah sujud, makmumnya masih berdiri. Sampai terus imam sudah sujud terus duduk, tek, dia masih baru rukuk, dia sudah kehilangan 3, lelet 3. Nah yang dahuluin imamnya baru Allah, dia langsung sudah mirip Max Verstappen lawan Lewis Hamilton. Nah, yang hobi nonton F1 ya. Jadi jangankan itu, barengin deh. Allah biasanya kalau pas rukuk masih Allahu Akbar masih terlambat. Tapi begitu dari i'tidal Allah ngayun gitu langsung barengin imam. Kalau sholatnya itu 4 rakaat pasti 3 kali bareng, betul nggak? Kalau itu ya dari i'tidal ke sujud itu. Jangan. Makanya rumusnya tunggu imam sampai selesai. Walaupun imamnya, mohon maaf kayak Pak Tisna, Allahu Akbar. Hah? Aku pernah ya, tak sabar-sabaran nih, ojo disi. Makanya sekarang nggak mau, kalau saya datang nggak mau ngimami dia. Aduh, nggak tahu dia.
Sami Allahu liman hamidah. Allah. Itu jemaah yang kuat-kuat ngayun blud gitu. Bisa sama. Begitu ya, suaranya begitu. Allah. Saya bisa duplikasi itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang apa namanya menyamai atau mendahului maka batal atau terlambat. Bahkan ini bersamaan juga termasuk makro bersamaan kecuali imam. Kalau di sini makronya itu makro yang terlarang tadi ya, makronya yang terlarang. Wa yahrumu taqaddumuhu birrukni fi'li, dan haram makmum mendahului imam dengan satu rukun fi'il, perbuatan haram dulu. Wa tabtulu biruknain, terus batal kalau dua rukun. Jadi begitu ketiga tadi sudah dianggap batal ya. Wa kata ta'khuru bihima li ghairi udhrin, termasuk yang lelet tanpa udzur. Tanpa udzur tadi itu. Ada kan bisa jadi dia terlambat karena memang dengkulnya gemeter. Allah, enggak, saya enggak nuduh enggak, ada. Makanya masjid itu memang harus nyiapin kursi. Kayak di masjid Nabawi itu, masjid Karam ya. Ya untuk ini ya. Jadi mendahului dua rukun batal, terlambat juga batal, menyamai juga batal, kecuali ada udzur. Ada udzur. Memang berat ya untuk ngikutin imam. Terus yang berikutnya, wa iya'lama bi intiqalati imamihi, dia tahu perbuatannya imam, mendengar atau melihat perbuatannya imam. Ini nanti ditafsiri begini, boleh enggak sholat misalnya ini masjid, ini yang pohon apa itu, pohon kaspe, ketela pohonnya itu, ketela pohon itu lapangan, terus di sana ada rumah, ada lapangan lagi, kurang lebih kalau saya hitung ya 50 meter lah. Orang yang di sana mau ke masjid sini terhalang oleh pagar, dia ingin ikut sholat jamaah di sini, tapi yang di sana itu sound systemnya kedengeran, takbiratul ihramnya dengar, fatihahnya dengar, suratnya dengar, komando rukun malnya dengar, maka dia boleh sholat di sana. Boleh. Apa? Buktinya kalau jenengan umroh kan sholatnya di mana itu? Di lobi lantai 7 dan lantai 9. Kalau di Darut Tauhid lantai 3. Allah, Abdurrahman sudah di sana. Ada yang enggak ada, orang-orang sini ada. Pas bareng umroh saya ada orang sini yang begitu ada. Ayo ke masjid. Udah sini aja panas. Pahalanya sama, begitu ngomongnya. Ustadznya didalili begitu. Kan. Nah, ini lagi nih. Ini supaya untuk jawab kemarin pas Covid. Wa yajtami'a fi masjidin aw thalathami'a dhira'an awala yaqulu bainahuma hailun yamna'ul istidrak. Ai tadi ya. Jadi bahwa dia bisa melihat makmum imam harus berkumpul di satu masjid, jaraknya 300 dhira'. Satu dhira' itu adalah 45 cm. Kalau saya kalikan 300 adalah 150 meter di sana. 150 meter dari makmum yang paling belakang, 150 meter yang sana kedengeran suaranya imam, dianggap satu tempat. Dan jemaah itu syaratnya adalah imam dan makmum mengumpul satu tempat dengan jarak 300 dhira' masih dianggap sholat berjamaah. Berarti di Zamzam Tower, di lobi sah. Wis alamat umroh meneh wis. Wis. Paling enak ngarepe toko. Allahu Akbar, ngelirik jam. Kopo karepe. Terus
Tidak ada hail antara imam dan makmum dan bisa istitrok langsung lurus, gak ada penghalang. Artinya antara imam dan makmum gak ada penghalang. Yang permainan seperti tembok. Misalnya Pak Tisna ngimami di dalam ruangan sini, makmum sini gak boleh. Ya alasannya banyak. Jangan-jangan Pak Tisna cuma duduk Allahu Akbar sampai Allah. Makmumnya jungkir-jungkir, imamnya sambil senderan gitu. Saya pernah marahin masjid saya itu, saya siang-siang, saya hari Sabtu itu. Kok adzannya kok nyelewat. Curiga saya bawa motor tak intip. Tidur adzan sambil tiduran. Wah. Langsung tak, kamu masih mau kerja nggak? Begini, jangan gitu. Adzan itu makruh sambil duduk. Ya. Oke, lanjut niat. Nah, untuk sholat Jumat jenengan harus, kalau yang makmum harus berniat jadi makmum, ya. Dan imam berniat jadi imam. Kalau Jumat, khusus Jumat, kalau imam harus jadi niat imam, kalau makmum niat jadi makmum. Apa ini maksudnya? Maksudnya gini loh, kalau sholat Jumat itu imamnya harus berniat jadi imam, makmumnya niat jadi makmum. Karena di sholat jamaah, imamnya boleh niat gak jadi imam. Apa contohnya? Bapak, saya sholat, Pak Tisna tadi sholat zuhur, sudah dapat 2 rakaat. Saya sudah 2 rakaat, saya baru datang, berarti saya belum dapat rakaat. Pak Tisna salam, berarti saya jadi masbuk berdiri 2 rakaat. Datang Pak Tri nyenggol saya. Saya tadi niat apa tadi? Makmumnya Pak Tisna. Pak Tri sekarang makmum niat kepada saya. Saya tadi itu tidak niat jadi imam, nggak perlu dirubah niatnya, saya jadi imam, biarin aja. Tetap Pak Tri dapat sholat jamaah, saya dapat jamaah dari Pak Tisna. Gitu ya, cara jelasin ya. Makanya akhirnya masyhur, boleh orang sholat ikut imam asal sholatnya bentuknya sama. Yang nggak boleh itu imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat maghrib, nggak boleh. Atau kayak teman saya, duhur Allahu Akbar, kok nggak roko-roko, oh ternyata sholat jenazah. Kalau kita lagi sholat sunat, orang ini gara-gara dengan ini begitu, asal bentuknya sholatnya sama. Masih nanya sholat sunat bagaimana? Kan sudah mikir. Sholat sunat itu sama nggak dengan sholat fardu bentuknya? Sama. Mikir. Biarin, karena yang nanti videonya kan disebar ke grupnya dia. Biarin. Orang saya bilangin kan sholatnya sama. Bapak bulan Ramadan pulang sudah terawih, imamnya sholat terawih, bapak sholat isya, boleh nggak? Boleh. Terawihnya sama nggak? Sholat terawih dengan sholat isya sama nggak? Sama. Maksudnya sama itu takbiratul ihram, al-fatihah, amin, surat, ruku, itidal, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, betul ya? Kalau sholat gerhana nggak samanya gimana? Takbiratul ihram, al-fatihah, surat, ruku, itidal, fatihah lagi kan? Nah, nggak sama. Saya tanya lagi, ibu bapak belum sholat subuh, kesiangan masuk masjid sudah sholat hari raya Idul Fitri. Imamnya sholat Idul Fitri, ibu sholat subuh, bapak sholat subuh, boleh nggak? Ayo, yang bisa nanti tak kasih pulsa. Umroh ngumpul di Jeddah. Ayo, boleh nggak? Yang boleh angkat tangan, yang nggak boleh angkat tangan. Yang tanya yang nggak boleh dulu. Nggak bolehnya kenapa? Sekarang saya tanya, takbir 5 di Maliki, 3 di Hanafi, 7 di Syafi'i itu wajib nggak di sholat Idul Fitri? Hah? Wajib? Sholatnya aja sunnah, masa wajib?
Sampai tak ajari berpikir model-model begini nih, puyeng. Ayo saya tanya, sholat Idul Fitri imamnya, terus ada makmum masbuknya itu karena belum sholat subuh ikut jamaah sholat subuh, boleh nggak? Ya nggak boleh tadi. Sholat Idul Fitri itu nggak bolehnya karena beda kan maksudnya? Ya ada takbir. Sekarang saya tanya, takbir di Idul Fitri itu seandainya saya ngimami Idul Fitri nggak pakai takbir 75, sah nggak? Berarti sama subuh sama Idul Fitri. Berarti boleh, berarti yang gak dapat pulsa, enggak bisa jawab pasti. Boleh, cuman lucu. Ditanya sholat apa mas subuh? Lah piye to? Iya aku kesiangan, lucu. Apa? Nah, baru ini orang pinter ini betul. Saya nunggu pertanyaan ini. Seandainya imamnya Idul Fitri, terus makmumnya sholat subuh, apakah waktu takbir ikut? Padahal rumusnya tadi, semua gerakan imam wajib bagi makmum, wayajibu. Nah, tadi bagi makmum untuk ngikutin imam. Ikut nggak? Boleh, karena konsepnya salah udah. Kalau makmum mau imamnya baca takbir ya harus ikut. Ya akhirnya jadi lucu kan subuh kok takbir wakeh. Ini kan case ya. VK itu Bapak boleh buat case. Tapi jangan sampai jenengan sholat subuh itu bermakmum ke sholat Idul Fitri. Apa? Kebangetan wong riyo kok setahun pisan kok subuh kesiangan. Oke. Niat. Nah, sekarang yang umum ini kasus. Pas sholat Jumat, yang punya handphone itu kan ada dagang. Ya bapak-bapaknya dagang, misalnya dagang apa gitu. Terus transaksi, begitu dengerin khotbahnya, Pak, saya bisa beli nggak itu apa namanya bajunya, misalnya jualan baju. Tapi sambil dengerin khotbah, oke. Jadi proses transaksinya di WA sambil dengerin khutbah. Maka hukumnya kalau ada orang ketika sholat Jumat melakukan jual beli, hukumnya haram. Pertama haramnya dulu. Kedua ada yang berpendapat di samping haram jual belinya batal. Jual belinya haram. Artinya seandainya itu bapak jadi uang terus uangnya dijadiin nasi, nasinya dimakan haram tebal. Haram tebal. Bagaimana Pak saya ikut forex pakai robot? Ada yang ikut forex pakai robot nggak di sini? Forex pakai robot. Jadi handphonenya diinstal, terus naruh deposit, terus dia dagang sendiri. Ada yang ngoperasikan, tong. Bapaknya Jumatan, kan forex itu 24 jam ya. Dan saya beritahu forex boleh ya, forex boleh karena itu uang antar uang dengan uang yang berbeda ya, dolar dengan rupiah. Euro dengan dolar gitu ya. Nah kira-kira kalau handphone bapak kerja terus bapak Jumatan boleh nggak? Apa? Boleh. Sama dengan bapak punya warung di rumah. Ketika bapak Jumatan, istri bapak transaksi di rumah jualan, boleh nggak? Boleh sama dan. Udah paham ya? Jadi intinya supaya hati-hati gini aja. Kalau pas Jumatan bener kata MC, yaitu dalam ini Mas Mul, tolong yang punya handphone dimatiin. Dah, itu paling. Bubar orang yang punya handphone dimatiin. Pokoknya handphonenya udah silent, matiin, jangan lihat handphone supaya tetap Jumatannya sah. Langsung ke materi terakhir tuh. Tadi yang 40 apa? Begitu khotbah naik khotib naik mimbar, jangankan dagang, jangankan main HP, bapak baca astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad, haram. Betapa mulianya khotib. Makanya Imam Umar bin Abdul Aziz dulu memarahi para khotib karena menyalahgunakan kemuliaan khotib dipakai untuk politik. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz menambahkan kalimat di khutbah yang terakhir, ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Itu. Kalau geserkan ini kota amal gimana Bu? Nah, ini baru pertanyaan mikir bagus ini ya.
Saran saya geser kotak konceleng itu jangan pas khutbah. Kalau bisa setiap soft ujungnya sudah ada kotak. Begitu azan mulai atau begitu pengumuman sudah jalanin. Hah? Belum ada orang, berarti nyuruh satu orang di depan pakai kantong gede datang, ayo, infak. Dah, telat juga tetap mengisi infak. Ayo, kalau nggak infak tak tunjuk, nah gitu. Pakai kantong, ayo infak. Bapak pernah ke masjid di Modern Land, Masjid Rahmatan lil Alamin. Ya, itu nggak ada kotak, tapi di depannya ada yang bawa kantong. Malu. Misalnya yang datang Pak Asri, mobilnya baru, garuk-garuk. Pak, enggak gatel kok. Malu. Masih ngisi. Nah, jadi saran saya, ini saran saja. Kalau bisa pas pengumuman itu satu shopnya jalan selesai. Khotbah udah nggak ada aktivitas masukin konseleng. Karena masukin konseleng itu mikir loh Pak. Tek, 1000, 5000, 50.000 lama aja. Terus nggak dengerin khotbah, mikir iki, wah iki 50 durung bayar token, 5000 parkir, 1000 wae. Udah gitu sok-sokan ditutupin begitu, 1000 ditutupin begitu. Emang malaikat nggak tahu. Clear ya? Oke, itu Bapak bisa baca semua. Yang paling penting itu tadi. Imam sholat nomor 11. Yang 4 jumlah sholat. Nomor 9 dulu. Jumlah jemaah sholat Jumat, yang tabel Bu ya, halaman 50. Jumlah jemaah sholat Jumat 3 orang selain imam, berarti 4 ya Pak. 12 orang selain imam berarti 13 Maliki, 40 orang termasuk imam. Berarti itu Syafi'i dan Hambali. Clear ya? Jadi sholat Jumat bertiga dan 1 imam boleh ya? Boleh. Tapi pasti bukan Syafi'i. Udah gitu aja. Bila ada 40 orang musafir berkumpul mendirikan sholat Jumat, coba tetap konsisten Hanafi, sah. Maka masjid ini kalau saya pandang secara teori fikih ini bukan masjid Syafi'i tapi lebih dekat ke Hanafi. Karena semuanya musafir yang ke sini. Ya. Kemudian imam sekaligus imam bukan khotib. Kalau di mazhab Hanafi boleh, kalau di Syafi'i di Maliki tidak boleh, kalau di Syafi'i dan Hambali ada yang boleh, ada yang melarang. Tapi kebanyakan adalah imam adalah sekaligus khotib. Jadi biasanya dalam masjid-masjid tertentu itu khotibnya sendiri, imamnya sendiri. Ada di beberapa masjid di Bintaro itu begitu. Senang saya, senang mau khotbah aja senang. Kalau di masjid sini langsung, ya memang kontraknya begitu, nggak apa-apa. Nggak unit price. Ketika khotbah jemaah yang tidak mendengar, nih coba lihat. Nomor 12. Ketika khotbah jemaah tidak mendengar atau berbeda. Tidak mendengar alasannya macam-macam. Main HP, wiritan sambil mendengar atau distrak lah kalau pekerjaan lain. Maka di mazhab Hanafi yang paling longgar pun tidak boleh. Di mazhab Maliki wajib diem. Di mazhab Syafi'i dan itu mustahabnya itu kalau karena ngomong itu lagu. Ya sama juga harus diam. Ya. Ketika khutbah jemaah berbicara semuanya haram. Itu 4-4-nya. Ketika berkhutbah khotib ngajak bicara makmum. Pernah nggak ada khotib ini? Betul. Kita harus saudara-saudara kita harus taat pada Allah Taala dan Rasulullah. Betul. Coba kompak betul. Maka itu kalau mazhab Maliki masih boleh, mazhab Syafi'i boleh tapi makruh. Mazhab Hanafi, Hambali juga
boleh tapi makruh. Cuman saya yakin itu khotib amatiran. Ngiranya khutbah adalah ceramah. Padahal khutbah dengan ceramah berbeda. Terus nomor 15, sholat Jumat dengan musafir untuk menggenapkan jumlah. Masalah nomor 9, di Syafi'i tidak boleh, di Hambali tidak boleh, Maliki Hanafi boleh. Misalnya di kampung Bapak punya masjid, masjidnya ngakunya Syafi'i, ada 39 jemaahnya, termasuk imam khotibnya udah datang. Kurang satu, nunggu ada orang musafir masuk, nggak boleh. Harus nyari orang mukim. Mukimnya harus balik, bukan anak kecil. Ya. Oke, hukum makmum masbuk mendapati 1 rakaat dianggap sudah dapat Jumatan. Kalau ketinggalan sampai salam maka dia langsung sholat zuhur. Penduduk kampung keluar kampung untuk mengadakan sholat di luar kampungnya. Menurut madhab Syafi'i, Maliki, Hambali nggak boleh. Makanya masyhur di madhab Syafi'i itu kalau orang kampung situ ya sholat Jumatnya di kampung itu. Pasti. Kalau yang kiri kan Hanafi itu. Kalau itu boleh. Misalnya Jumat pertama sholat di Istiqlal. Jumat kedua sholat di masjid mana. Nah itu sah di Hanafi. Tapi kalau di madhab Maliki, Syafi'i, Hambali nggak sah, nggak boleh. Harus di kampung itu. Dah sampai situ udurnya sholat Jumat itu selesai. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo Pak, bapak-bapak, ibu-ibu. Buya, monggo Buya dulu. Oke, monggo. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Buya. Nanti juga bulan Zulhijjah sholat tarawih, imam tarawih boleh diikuti oleh makmum sholat Isya, iya. Boleh. Boleh. Itu bagaimana kalau tarawihnya 2 rakaat, kalau Isya 4 rakaat. Nah, gimana caranya? Iya. Oke. Udah itu aja pertanyaannya. Iya. Saya kerja pulang malam sampai di masjid, jemaah masjidnya sudah sholat tarawih. Begitu imamnya sholat tarawih Allahu Akbar, saya di belakang Allahu Akbar niat sholat Isya 4 rakaat. Begitu imam rakaat kedua salam, saya seperti sholat Isya masbuk, saya berdiri lagi ngelanjutin 2 rakaat sisanya. Jadi saya bermakmum ke sholat tarawih itu hanya 2 rakaat pertama. Clear ya? Clear ya Pak? Yang nggak boleh itu sholat Isya makmum ke sholat Idul Fitri. Itu repot itu. Clear ya Pak? Jadi duanya seakan-akan seperti makmum pada orang yang kita jadi orang masbuk. Jadi pas imamnya salam ya Bapak naik. Kalau 4 rakaat. Hah? Tarawihnya 4 rakaat. 2 rakaat Nggak ada ayat awal. Boleh. Pas dia apa namanya? Pas dia misalnya kan rakaat di tarawih yang 4 itu kan rakaat kedua kan nggak duduk. Ya duduk dulu, yang sholat Isya duduk. Ya makanya nanti jadi masbuk lagi sama. Iya. Ya itu masalahnya itu. Tapi secara kebolehan boleh. Secara kebolehan boleh dan sah. Kecuali pas Bapak sholat Isya belum di masjid ada sholat gerhana bulan. Nah itu nggak boleh. Karena sholat bentuknya berbeda. Clear ya Abu ya? Iya. Monggo lainnya. Oke. Misalnya masjid ini dari Mekah itu 100 tahun derajat. Apanya? Masjid ini ya, jaraknya ke Mekah itu misalnya 100 tahun derajat. Berlawanan. Jadi sholatnya masuk Ke timur. Timur apa ya? Nah, ini berarti pertanyaan bab kiblat ya. Yang dimaksud sholat boleh ngadep membelakangi kiblat itu kalau jarak ke timur dan ke baratnya sama. Negara mana itu? Yang jarak ke timur ke baratnya sama? Amerika. Dan yang tepat itu saya lupa nanti saya tunjukkan. Yang persis punggung-punggungan sama Ka'bah.
Ini Ka'bah di sini. Terus Ka'bahnya itu kalau seandainya ini bola kan? Ini bulat begini. Ini Ka'bah di sini. Negara mana yang persis jaraknya kalau diukur ke timur ke baratnya sama? Nah, caranya membuat kiblat itu adalah ngambil jarak yang terdekat. Berarti kalau kita dengan Mekah ngadep ke barat itu adalah jarak terdekat, betul nggak? Tapi kalau ke timur terlalu jauh. Makanya nggak ada masjid ngadep ke timur kan di sini? Iya. Itu yang disebut dengan aturan ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin. Ainul yakin itu Bapak kalau sholat di dalam lingkaran Ka'bah di tempat tawaf harus ngadep Ka'bah. Bapak yang sholat di luar Masjidil Haram ngadep ke Masjidil Haram. Bapak yang ibu yang sholat di luar Masjidil Haram sebutlah di Jeddah ngadep ke kota Mekah. Kota Mekah. Kita yang paling jauh dengan Saudi ngadep ke kota Mekah. Sudah dianggap ngadep ke kiblat. Hakul yakin ngadep Mekah. Jadi masih meleset-meleset 1 derajat tidak masalah. Clear ya Pak? Ini sana nama ya, Pak. Barat timur paling yang paling dekat. Jarak kalau saya ngadep ke timur ke Mekah itu 5 kalinya. 5 kalinya. Kalau kita ke Mekah kan 9 jam ya dari sini. Oh nggih. Wih, ada yang ulang tahun. Oh iya. Nggih. Nggih, siap. Bunda siapa tadi? Nggih. Clear ya Pak Tri? Ya. Memang ada rencana ini mau ngadep ke timur. Saya khawatirnya ini karena permintaan Pak Ismail, udah ngadep ke timur aja. Toh sama juga ngadep Ka'bah. Aturannya sama ya, jadi ambil jarak yang terdekat. Clear, Pak. Gak usah pakai salam lah, langsung aja nih. Wah ini kebiasaan. Kayak nggak tahu saya waalaikumsalam, udah langsung nanya aja. Kayak nggak pernah ngaji aja. Kenapa lah? Terus? Menjadi musafir. Ya. Yang lebih penting itu kalau seandainya saya 25 hari, saya kesini suku diminta tolong imam. Ya, oke. Dah? Yang berikutnya, kalau habis khotbah, kadang disuruh disiapin aqua di samping imam itu. Mungkin dia minum dulu. Iya. Sebelum imam atau boleh apa enggak? Oh, oke. Sekali lagi itu untuk alhamdulillah. Bisa ada ganti tindakan. Oke. Terima kasih warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan pertamanya gini. Beliau 15 hari di Bengkulu, 15 hari di sini di Tangerang. Oke, saya kasih ilmunya ya. Ini sampai supaya paham. Di teori tentang musafir itu ada namanya waton. Waton itu negara. Ada namanya waton asal. Ya, dan ada waton musafir. Waton asal itu syaratnya di situ ada keluarganya, di situ tempat lahir. Di situ ada keluarganya, di situ tempat lahir. Salah satu. Maka kalau ada satu tempat di situ ada keluarganya, garis miring istrinya, maka dia bukan musafir. Seandainya bapak ini istrinya ada 2, ya. Satu di Bengkulu, satu di Tangerang, selamanya nggak akan pernah membolehkan jamak qashar. Makanya masyhur, memang boleh, kan istri itu sebenarnya cukup satu di Bengkulu, satu di Bogor, satu. Ibu ketawa. Nah, sekarang saya tanya, bapak lahir di Bengkulu, istri di mana? Nah, nggak boleh. Enggak, saya nggak nanya kok, nggak kuat. Enggak, saya udah tahu bapak istri satu. Siapa tahu nanti di Bogor ada nggak
Makanya ngecek Bapak Pak Mahyudin ajak ke Bandung. Kalau di Bandung beliau nggak mau menjamak mengkosor, kemungkinan ada istrinya di situ. Kemungkinan. Jadi berarti Bapak nggak pernah boleh menjamak mengkosor. Ngimami pertanyaan tadi sudah langsung boleh. Gampang tuh jawabnya? Mikir. Clear ya? Waton asal itu dua kuncinya. Tempat lahir dan istrinya ada di situ. Kalau Bapak mau musafir, istrinya Bapak pulangin ke Bengkulu. Di sini cari istri lagi. Ngapunten Bu. Gara-garanya pertanyaannya aneh sih. Clear ya? Ini seandainya istrinya beliau di Bengkulu, beliau 15. Ini tak rubah pertanyaan enggak. Pokoknya beliau ini kan kondisinya beliau sekarang umum. Istrinya dan beliau lahir di Bengkulu, istrinya di Bengkulu. Beliau ke sini. Misalnya tanggal 16 terbang dari Bengkulu. Berarti tanggal 16 enggak saya hitung, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sampai tanggal 21 Bapak statusnya musafir. Tanggal 22 sampai tanggal 30 udah mukim. Sholatnya nggak boleh dijamak kosor, Bapak ngimami tempatnya Pak Tri boleh. Clear ya? Itu iya. Alasannya musafir kan? Iya. Apa? Ya, itu kalau Syafi'i 4. Tapi kalau Hambali itu 15. Selain datang dan selain keluar. Udah. Itu musafir semua. Nah, biasanya terus aku tak Hambali aja. Clear ya? Oke. Udah kejawab. Sekarang khotib sebelum ngimami minum boleh. Jangankan minum, seandainya ada soto, makan soto dulu loh boleh. Jadi mohon maaf, ini saya kasih ekstrim ya, supaya Bapak paham tentang teori yang membatalkan sholat dan membatalkan khutbah. Yang membatalkan khutbah itu adalah ketika khutbah makan dan minum. Ketika sholat makan dan minum. Pertanyaan saya, habis khutbah berhenti sebelum sholat itu khutbah bukan? Bukan. Sholat bukan? Bukan. Berarti masih boleh minum. Boleh makan seandainya boleh. Asal nanti waktu sudah makan kumur-kumur terus dia ngimami. Kenapa harus begitu? Karena rumusnya sama. Siapa orang yang di mulutnya ada sisa makanan sebesar setengah kacang Arab? Bapak Ibu tahu kacang Arab? Kacang Arab itu loh yang kalau orang pergi umroh diplastikin kecil-kecil, kacang Arab. Separuhnya. Mohon maaf, saya tadi makan rendang. Terus saya ngimami Allahu Akbar. Ya kan? Karena saya nggak yakin, katanya Gus Arifin kalau kurang dari setengah kacang Arab itu boleh ditelan. Terus saya keluarin, boleh. Ternyata kecil. Nah, begitu keluar masuk lagi meskipun setengah kacang Arab makan dia, batal. Tapi kalau Bapak udah yakin dulu segini itu setengah kacang Arab langsung boleh. Tapi kalau segede kacang sukro itu, wah itu mah kacang Arab. Tahu kacang sukro ya? Nyulilit itu bolongan nyulilit itu. Atau sambil ngemut permen. Ngimami sambil ngemut. Wes batal. Clear ya? Jadi habis khutbah minum, terus sama Pak Tri disiapin soto nyoto, makmum ini kok gak komat ini. Oh, imami nyoto. Gak pantes. Tapi kalau secara ekstrim pertanyaan fikih, kalau soal-soal gitu kan dibuat gitu, boleh. Asal pas waktu ngimami nggak ada selilit. Clear ya? Berarti minum boleh ya? Tapi minumnya juga minuman yang halal. Minum bir juga nggak boleh. Ya.
ngimami terus wala antum wala ana wala. Udah celeng dia. Clear ya? Oke, ibu-ibu apa tuh? Alhamdulillah dengan innal Sama saja. Coba Bapak baca. Coba tak tunjukin. Coba lihat yang syarat khutbah halaman yang atas tuh, yang kotak. Halaman kedua. Rukun khutbah yang Bapak baca itu. Nomor 1 boleh alhamdulillah, boleh innal hamda. Enggak diwaca sih. Boleh. Waktu nerima ini tadi ya? Oh saya maafkan. Kalau seandainya itu sudah dibagi tadi malam, nanya itu tak omelin. Ada itu. Ada ya? Boleh hamdal. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Boleh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Boleh. Boleh. Boleh ya? Pokoknya ada hamdalah. Clear? Sisi kanan. Bu, yang nanya tadi siapa? Monggo, kasih Pak. Jadi kalau kita langsung aja, kalau kita sholat kan ledukan untuk bapak-bapak ya. Iya. Kan kita nih orang Minang gitu ya. Terus sholatnya di luar Minang gitu, misalkan gitu. Terus kemana-mana gitu, boleh dan kayak gitu. Sholat Jumat di luar kampungnya boleh. Musafir sholat Jumat juga boleh, nggak apa-apa. Cuman kalau pakai mazhabnya Syafi'i tadi, yang maksudnya orang kampung mukim itu, kalau sudah memang mukim, kalau statusnya mukim ya kalau bisa sholat di masjid terdekat. Clear ya Bu ya? Nah kadang-kadang ada orang yang pingin Jumatan supaya ganti suasana kan keluyuran. Orang Bencongan sholat ke Lipo, orang Lipo sholat ke Bencongan. Bencongan sana itu masjid Seknak itu, masjidnya siapa yang Pak Suryadi itu. Wah itu sana, bagus masjidnya. Saya pernah ngisi beberapa kali di sana. Clear ya Bu ya? Ya, ada lagi? Monggo Bunda. Nggih. Nah, udah tahu jawabannya. Iya. Iya, tuh. Ini ibu ini menyaksikan sendiri ada perilaku Jumatan. Ini untungnya masjid ini nggak ada warung ya di luar ya. Nggak ada ya. Saya pernah khutbah, diundang khutbah di satu masjid. Depan masjid itu banyak orang jualan. Dadaan itu loh. Ya soto, ya rawon, macam-macam. Ya orang jualan yang mulai sendal, sorban, minyak wangi, pada keleleran di depan. Nggak di masjid, di luar. Oh tapi ingin ngasih hadiah. Kok serius banget tuh, banyak tisu doang. Jadi kalau ada orang datang ke masjid tidak mau atau tidak berniat untuk tidak mendengarkan khutbah, ya tidak ada Jumatan tadi. Udah otomatis. Ini 4 mazhab ya. 4 mazhab. Bayangin Bu, kita selama ini lihat mereka datang di depan ketika khutbah rokokan. Wah, gitu kan? Sambil ngobrol-ngobrol gitu. Wah, udah nggak ada. Nah, itu tugasnya masjid DKM. Bapak-bapak yang ada di luar, mohon maaf, ini sebentar lagi masuk salat Jumat, yang rokokan, yang matiin. Terus sebut aja dalilnya. Faman lago fala Jum'atalah. Kalau ini nanti begitu, maka bapak akan dapat salat Jumat. Jelasin aja. Diomongin sekali nggak mau, 2 kali nggak mau, ya sudah tahu dia. Kalau seandainya dia belum tahu hukum masih nggak masalah lah ya. Kan rumusnya masih ingat ya. Orang yang tidak tahu hukum adalah tidak ada hukum. Tapi itu bukan berarti orang itu terbebas dari hukuman, karena boleh jadi dia sengaja memang nggak mau tahu. Walaupun saya sering guyon, enakan nggak ngaji. Itu maknanya memang seandainya orang itu benar-benar nggak tahu betulan nggak apa-apa. Ya, memang enakan nggak tahu sih.
Tapi kalau tahu kayak gini kan udah tahu. Jadi tugasnya ibu-ibu misalnya gitu, ibu omongin aja sama DKM-nya, Bu. Bagi jemaah yang masih di luar, sebentar lagi masuk waktu sholat Jumat, ngedukasi begitu susah, Bu. Susah. Iya, susah. Ya akhirnya nanti kalau DKM sudah memberitahu kan sudah lepas. Artinya DKM tidak DKM itu berat loh, Pak. Ada kayak gitu nanti seandainya ini mohon maaf nanti di yaumul hisab, kenapa kamu rokok di luar? Oh saya nggak diberitahu DKM. Satu kena, DKM diseret, bener? Iya, udah yes kena. Terus khotibnya tadi lupa baca, alhamdulillah wasiat takwa. Kenapa kamu? Loh DKM nggak gitu, DKM kena lagi. Wes gak dibayar kena terus. Tapi seandainya kalau DKM-nya itu ngaturnya bagus, pahalanya berlipat, masya Allah. Gitu ya Bu, kira-kira ya. Ini berkaitan sama ibu kalau itu sholat aja masalah pemisahan. Iya, Bu. Sebagian ada yang seperti ini, sebagian tertutup dengan doa. Nah saya pernah kejadian ketika imamnya salah di jemaah, karena kita tidak terima kebetulan suaranya punya sedang rusak. Akhirnya kan posisi imam sedang apa kita nggak tahu. Yang aman bagi Oke. Baik. Ini saya kasih tahu ya, ini DKM ini sudah ngadop Syafi'i kalau sholat jamaah begini. Karena di Syafi'i itu kalau sholat jamaah perempuan masjid laki dan masjid, menyebutnya saya dulu masjid laki-laki dan masjid perempuan itu sop pertamanya laki-laki sama dengan sop pertamanya perempuan. Ini kan? Betul ya? Tadi begini kan? Iya. Enggak, di sini kan tadi? Iya. Artinya sopnya pertama laki-laki sama dengan sop pertamanya perempuan. Asal ini sah, bagus. Ini cara nyusun sop yang pertama. Cara nyusun sop kedua adalah nanti dibalik kayak yang di atas. Ini nanti klebernya, apa kleber ini? Ini ke sana. Jadi yang laki-laki semuanya di depan, yang perempuan di belakangnya ini. Boleh gitu. Begini boleh, begitu boleh. Yang jadi soal kalau seandainya itu antara laki-laki dan perempuan tertutup tirai sehingga perempuan tidak bisa ngelihat imam. Itu yang jadi soal. Rumusnya masih ingat ya? Imam dan makmum tidak boleh ada hail atau penghalang. Nah, tirai tadi menjadi penghalang untuk perempuan. Kebetulan penghalangnya yang berikutnya sound systemnya mati. Maka besok kalau ada sound systemnya mati terus kemudian ditanya, kenapa kamu sound system mati? DKM lagi dipanggil. Perasaan kok bertubi-tubi. Guyonannya saya. Jadi maksudnya gini, DKM ini udah bener Bu begini. Ibu kan bisa ngelihat saya kan tadi ya? Bisa. Udah bener segini bener. Cuman ada risiko juga sih. Pak Yudin ngelirik. Wah itu sih. Masalahnya itu aja. Ya namanya juga laki-laki kan ya. Jangan lihat tuanya. Jangan. Lihat mudanya. Clear ya Bu ya. Jadi kalau seandainya makmum terhalang kedengeran suara imam ini sedang apa, maka boleh ditafsiri. Secara satu tempat, tapi ini ada kejadian luar biasa, sistemnya mati, terus harus ditafsiri. Ini tadi kira-kira berapa? Nah itu sebenarnya nanti dibahas di dalam bab, makanya imam dan makmum harus ada istidrok, harus tahu persis gerakan imam, suara imam. Makanya imam yang bagus itu tidak selalu mengandalkan sound system. Imam harus suaranya lantang. Tadi kan sistem pas kan sempat mati, tapi saya yakin suara saya sampai ke belakang karena menggunakan tenaga dalam. Ya Bu ya, gitu ya. Iya. Yang ini bukan itu rumusnya. Jadi hukum wanita ke masjid itu bab iktikaf. Iktikaf di mazhab Syafi'i dan di Maliki untuk wanita cantik makruh iktikaf di masjid.
Itikaf, Pak. Bukan sholat jamaah, itikaf. Kalau sholat itu kan sebentar. Kalau itikaf kan lama. Iya. Apa? Makruh. Makruh bukan nggak boleh, makruh. Jadi kalau makanya rata-rata kalau itikaf kan tua-tua kan. Wah itu. Yang jadi nggak boleh sama suaminya. Clear ya? Ada lagi, Bu Bapak, monggo. Ayo monggo Bunda. Oke. Monggo. Mic-nya kasih. Oke. Boleh. Salat perempuan kalau salat Jumat nggak usah salat zuhur lagi, boleh. Nih, nggih. Monggo Bu, nggih. Masalah imam sholat Apa Bu? harus ayatnya panjang. Nggih. Contohnya imam baca ayatnya seperti surat Al-Fatihah. Ah. Kan panjang itu. Nggih. Terus udah itu bacanya salah. Ah. Terus rakaat kedua suratnya panjang lagi Pak Ustaz. Salah lagi. Salah lagi. Ya. Tapi berikutnya terus imam dari imam terus itu bagaimana hukumnya? Hukum bagaimana cara mengingatkan imam baca surat salah kira-kira gitu ya. Gitu atau status sholatnya? Ya, maksudnya sholatnya yang kalau sholat subuh apakah boleh bacanya surat yang pendek-pendek? Oh ya, baik. Panjang terus. Ya, begini, baik. Tahu maksudnya? Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau mengingatkan para imam, kalau ngimami jangan memberatkan jamaah. Lihatlah kondisinya jamaah. Dulu Nabi Muhammad itu pernah ngimami sholat isya itu pakai surat Al-Baqarah. Yang makmum itu orang-orang top semua. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, begitu ya. Pas surat Al-Baqarah santai saja. Suatu saat ada sahabat yang ngira bahwa ngimami dengan surat panjang itu sunnah. Niru Nabi kan sunnah. Terus dia ngimami pakai surat Al-Baqarah juga. Dikomplain sama jemaahnya. Lapor Nabi. Ya Rasul, si fulan ngimami saya, suratnya panjang banget. Dipanggil ke imamnya. Kamu itu besok-besok kalau ngimami lihat jamaahmu. Nabi Muhammad tadi ngimami surat panjang kan apa? Jemaahnya top semua. Nah, sholat itu yang paling bagus, imam yang paling bagus itu bacaannya nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Nanti ada materinya, daftar surat yang dibaca oleh imam ketika sholat fardu, supaya kira-kira itu dengan bacaan segitu makmum nggak sampai kelamaan berdiri, juga nggak sampai kecepatan juga, ya. Contohnya, seandainya boleh nggak sholat subuh, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Saya pernah. Jadi kira-kira malam ini saya ke Arafah, pokoknya ini besok ini wukuf. Saya sholat subuh sebelum wukuf itu di Masjidil Haram. Saya lupa, saya Surem atau Abdurrahman Sudes. Imam Al-Kafirun rumah qul huwallahu ahad subuh. Ya nggak apa-apa. Karena orang buru-buru mau berangkat ke Arafah. Kalau panjang-panjang kan nanti telat kan. Iya gitu aja. Bahkan kalau kita sholat terus kedengeran anak kecil nangis, disuruh meringkas sholat kita. Atau ketika lihat jemaahnya, mohon maaf, asam uraten terus grewelen gitu, ya jangan panjang-panjang. Kira-kira itu ya Bu? Boleh. Bahkan seandainya, mohon maaf, habis waladhdallin amin langsung Allahu Akbar, boleh. Cuman dirasani orang. Imam opo? Begitu, kira-kira itu. Ada lagi? Dari ibu-ibu? Kalau nggak saya pengumuman aja. Iya, monggo. Pengumuman. Pengumuman belakangannya nih. Ini pertanyaan. Nggih. Itu kalau sebelum waktu dimulai kan bilang Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit fal imamu yahtu faqad lal gaud ansitu wasma'u ya. kalau diterapkan di sini baik atau tidak. Oke. Bilal membuat tanbih ya itu, peringatan itu baik. Jadi
saya kalau mau khutbah di masjid saya, Bapak lihat masjid saya aja lah. Masjid saya di sini. Begitu habis adzan pertama, di sini kan nggak ada adzan pertama. Silakan, ini sudah masuk waktu Jumat, silakan sholat 2 rakaat. Apa sih masalahnya? Langsung adzannya kenapa sih? Pakai pengumuman itu malah bid'ah banget itu. Nabi Muhammad dulu nggak pernah ngumumin atau sahabat, saudara-saudara ini sudah masuk zuhur, silakan, malah nggak pernah ada. Malah adzan ada, Utsman. Adzan sebelum adzan masuk waktu zuhur itu ada. Kalau ngumumin, bapak-bapak mul biasanya yang ngumumin di situ. Sudah masuk waktu zuhur, silakan sholat qobliyah Jumat. Apa ini? Cuman karena saya diundang ya posisi saya nggak enak, siapa tahu nanti pulang nganggur kan nggak enak juga. Jadi maju saya, ini saya omongin sekarang. Kalau mau begitu tetap harus ada adzan pertama. Pasangannya setelah adzan pertama sholat dia berdiri, assalamualaikum. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghaut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. 1. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. 2. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Tongkatnya dikasih gletek. Allahumma shalli ala Muhammad doa. Allahumma shalli ala Muhammad doa. Itulah di kursi di tangganya di ya gak dok gitu ya, pokoknya biarkan dengeran bahwa imamnya jalan tuh 3 kali itu kan pas, makanya tangganya 3. Terus sudah selesai, tongkat yang di kanan dipindah ke kiri, megang assalamualaikum, gede-gedekan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal waktu khutbah nanti cempreng. Udah, Allahu Akbar gitu. Bagus. Kalau mau bagus. Iya, mul bagus suaranya. Mul mana mul? Mul. Khotib bisa khotib. Bilal bisa ya mul? Nah, itu. Bagus. Nggak usah takut. Jadi gini loh, soalnya kan itu peringatan buat jamaah. Iya, tanbih itu. Maka itu sekarang kan di sini dihiaskan di kita tidak ada peringatan itu. Iya. Tidak tadi sofi. Sekarang peringatannya malah bentuknya pengumuman. Ketika naik mimbar, khotib naik mimbar, mohon maaf, dilarang berkata-kata. Apa bedanya sama idza qulta li sohib, malah hadis jadi baca. Itu tidak jadi alasan. Tidak jadi alasan. Saya rasa lebih bagus Gus, karena di sini kan banyak pegawai kan. Kalau 2 kali azannya lebih ini dia kan. Kalau perlu bukannya ini agak Pelan-pelan. Adzan dulu aja, adzan. Setelah adzan, Bilal. Ya. Masjid yang gede Bapak nanti cari MRKR, Masjid Raya Kebayoran Residen. Itu begitu, adzan 2 kali. Memang saya dulu pernah punya tapi kalau mau bahkan berarti banyak pertanyaan. Harusnya ditanya. Asal nanyanya nggak bawa golok aja, santai aja. Karena kalau saya dulu masjid ini kiblatnya di Islamik kan pas sekali. Sekarang kiblatnya dirubah. Ong tadi mau rencananya ngadep ke timur kan. Ya cobalah, pokoknya yang penting itu bagus dan itu sudah terbukti. Jemaah di masjid saya itu nggak ada orang memegang handphone, nggak ada. Jadi baca hadis itu. Pertama itu, kedua ya waktu di depan sudah diberitahu bahwa di pengurusnya sini galak-galak Pak, jangan main handphone nanti dibanting gitu. Kan di situ dilihat di depan itu daftar pengurus, Dewan Ketua Dewan Penasehat KHIR Agus Arifin, MA, MSc, PhD 24 jam. PhD itu loh, Petahat Delivery. Clear ya? Monggo Pak Tri ngumumin.
Ini mau ngasih apa ini? Hadiah apa ini? Habis ini kita doakan untuk Randy Eka Pratama bin Nanang ya. Nanang ya Bu ya. Nggih. Nanang siapa? Nanang Soherman, ya Nanang S. Ulang tahun ke-32, nggih. Mohon sanggup ngembet ngemban amanah. Ngemban amanah, sabar dan seterusnya. Oke, siap. Minta pulpen, ada yang perlu ditulis di sini. Coba ini ada, coba nitip gini suruh nulis saya. Apa coba? Nomor rekening. Mana sih? Gak percaya sampai itu. Mau nggak Pak Tri? Boleh percaya, boleh enggak loh ya. Saya nulis gini aja orang. Siapa tahu nulis wirid.